Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperwakili kelompok 5, tema tentang hard disk soft Scratchkov. Nama kelompok Muhammad Rizal Alim, NBI 1422-1035. Yang kedua, Dava Adila Fian Nursyandi dengan NBI 1422-1034. Yang ketiga, Ikhwanul Muslimin dengan NBI 22-1038. Yang keempat, Serelius Andrian Reto dengan NBI 1422-1032. 1. Keterangan merupakan ketahanan material terhadap suatu deformasi yang terjadi di daerah lokal. Bila material yang berubah logam, maka deformasi yang dimaksud yaitu deformasi plastis. Semakin keras suatu material, maka material tersebut semakin kuat. Kekerasan material dibanding lurus terhadap kegetasannya dan berbanding terbalik dengan kauletannya. Penelitian ini menggunakan metode pengujian Vickers yang memiliki beberapa kelebihan. Selain material lunak, pengujian Vickers dapat dilakukan dengan material yang keras. Kerusakan bahan pencobaan pada pengujian Vickers relatif sedikit dan kekerasan dapat diukur dengan gaya yang relatif kecil pada pengukuran spesimen yang tipis. 2. Definisi dari hard disk soft scroller. Diamond tapered hammer dijatuhkan secara vertikal dari ketinggian tertentu ke permukaan benda itu, dan ketinggian pantulan hammer diukur untuk menentukan kekerasan material. Tinggi pantulan berbanding lurus dengan kekerasan spesimen. Metode ini praktis karena alat yang digunakan tidak rumit dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, dan juga metode ini meninggalkan bekas yang kecil pada spesimen yang diujikan. Baik, dilanjutkan dengan Mas Dava. Mas Dava. Fungsi dari setiap bagian. 1. Microsoft berfungsi untuk melihat dan mengukur jejak identasi. Hal ini karena identasinya sangat kecil dan tidak mungkin diukur dengan alat ukur biasa, sehingga objek ukur harus diperbesar. 2. Indenter. Indenter merupakan bola pejal yang meneruskan beban uji dan bersentuhan dengan benda uji. 3. Anvil merupakan tempat untuk meletakkan benda uji. 4. Evaluating screw berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan posisi ketinggian benda uji. 5. Headwheel merupakan bagian pegangan yang berfungsi untuk memutar evaluating screw. 6. Display beban merupakan indikator yang menunjukkan besarnya beban dalam suatu KGF yang diberikan pada benda uji. Next. Tujuan pengujian. Hardness tester atau uji kekerasan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu bahan material. Sedangkan kekerasan itu sendiri, hardness, ialah salah satu sifat mekanik dari suatu material selain sifat fisik dan teknologi yang dimilikinya. Nilai dari pengujian ini tentunya akan sangat membantu untuk menentukan dan menganalisa kualitas material yang digunakan pada setiap jenis industri.
Silakan Mas Rizal dilanjut. Cara preparasi spesimen. Karena metode ini meninggalkan bekas yang kecil pada spesimen yang diujikan, maka cara preparasi permukaan spesimen cukup dihaluskan menggunakan gerenda, amplas, kain dengan pasta autosol, dan lain sebagainya. Lanjut. Prinsip kerja proses pengujian. Kekerasan merupakan nilai atau parameter yang ada pada setiap material logam. Untuk mengetahui kebutuhan pengujian kekerasan yang sudah digunakan lebih dari 250 tahun dalam berbagai perubahan bentuk. Informasi dari uji kekerasan dapat digunakan untuk melengkapi analisa bersamaan dengan pengujian lainnya seperti uji tarik atau uji kompresi dan uji tekan. Pada dasarnya, hardness test dilakukan dengan menekankan sebuah indenter yang lebih keras sifat dari bahan uji dengan beban dan jangka waktu tertentu 10 sampai 15 detik. Bekas tapak tekan pada permukaan benda diukur untuk menentukan nilai kekerasan dengan cara gaya tekan dibagi luas tapak kanan. Uji kekerasan merupakan bentuk uji material yang sering digunakan untuk menentukan mutu material. Pengujian ini relatif mudah dilakukan dan sepenuhnya tidak merusak. Selain itu, instrumen yang digunakan harganya relatif lebih murah dibandingkan jenis pengujian lainnya. Lanjutnya dilanjut sama Mas Serelius. Selanjutnya Mas Serelius. Mas Serelius. Iya, ya. Langsung dibaca Cara aja, Mas. analisis uji. 1. Teknik yang digunakan untuk mengelola data adalah analisis statistik, variasi, dan simpangan. Baku dengan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, seperti menghitung nilai rata pengujian. 2. Menyusun data hasil pengujian sesuai kebutuhan. 3. Menghitung nilai variasi S kuadrat. 3. Menghitung simpangan baku. 5. Menentukan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB dengan tingkat kepercayaan 90% konstanta. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.